Ya, baru saja kita saksikan tadi doa yang akan mengiringi pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar di kantor DPP PKB. Agak berbeda karena di sebelumnya di kantor DPP PKS, Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini memberikan kata sambutannya. Nampaknya untuk di DPP PKB ini akan langsung bertolak juga ke kantor Partai Nasdem. Tadi juga seluruh pengurus DPP PKB serta Dewan Syuro PKB, para kiai, ibu nyai dan juga ustazah, serta sejumlah elit partai PKB dan juga masa pendukung PKB ini menyambut dan juga memberikan doa restu atas pendaftaran Pilpres yang akan dilakukan oleh Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Seperti kita ketahui bahwa Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini menjadi pasangan yang pertama melakukan deklarasi Anies dan juga Caimin. Kalau kita ingat yang dilakukan di tanggal 2 September 2023 dilakukan di Hotel Majapahit Surabaya. Baca pres dari Partai Nasdem Anies Baswedan dan juga bacawa pres sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar resmi melakukan deklarasi saat itu, yang juga deklarasi saat itu memang juga tampak dihadiri Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh hingga Waketum Nasdem sementara dan juga Sekjen PKB serta Waketum PKN. Namun dalam deklarasi yang dilakukan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar di Surabaya saat itu tidak dihadiri oleh Partai Keadilan Sejahtera. Saat ini juga kita akan memantau bagaimana pergerakan dari pasangan Amin yang akan menuju ke kantor Partai Nasdem. Tapi kita harus jeda dulu sejenak pemirsa. Breaking News TV One akan segera kembali sesaat lagi. Ya, kembali lagi di Breaking News TV One pemirsa. Saat ini kita melihat bagaimana kondisi terkini langsung dari kantor Partai Nasdem yang nampaknya sudah bersiap dan juga bersiaga untuk menyambut kedatangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Memang kalau kita melihat jarak dari partai PKB ini ke Partai Nasdem nampaknya tidak begitu jauh begitu ya. Dan kita juga akan memantau siapa saja tokoh-tokoh atau elit partai dan juga petinggi Partai Nasdem yang sudah hadir. Kita akan bergabung bersama Putri Sofia. Putri, silakan informasinya. Ya, kita melihat saat ini Putri sudah bergabung bersama kami, Putri. Siapa dong sih? Halo, iya. Ya, saat ini pemirsa kita memantau bagaimana kondisi saat ini di kantor DPP Partai Nasdem pemirsa. Sudah terlihat Surya Paloh yang sudah siap menyambut dari kehadiran Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Nampaknya jajaran pengurus DPP Partai Nasdem kemudian juga elit partai dan sejumlah masa pendukung ini sudah bersiap di Partai Nasdem untuk menyambut pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Dalam rangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum nantinya pasangan ini akan tiba di Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Seperti kita tahu sejak tadi pagi, pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar sudah melakukan silaturahmi atau meminta doa restu dari PKS, kemudian dilanjutkan ke PKB. Dan yang terakhir kita melihat saat ini kondisi terkini langsung di kantor DPP Partai Nasdem. Putri Sofia, sudah bisa mendengar suara kami, Putri? Ya, memang saat ini kita dapat melihat di pandangan saya dapat dilihat memang para elit dari Partai Nasdem yang sedang berdiri di depan tangga DPP Partai Nasdem untuk menyambut kedatangan dari pasangan Anies Baswedan dan juga Cak Imin yang sudah bertolak dari Partai PKB menuju ke Nasdem Tower. Dan di mana memang dapat kami informasikan pada nantinya pukul 7:45 dari
Nasdem Tower sendiri nantinya pasangan Anies dan juga Cak Imin akan bertolak langsung ke Komisi Pemilihan Umum. Dan ini kita akan menuju ke arah para petinggi Nasdem yang akan menyambut kedatangan dari Cak Imin dan juga Anies Baswedan. Udah mau nyampe. Hai Bang. Jadi kita menuju ke depan, pemirsa dapat dilihat di layar Anda. Ya pemirsa, memang di bagian depan kita sudah bisa melihat Surya Paloh dan juga para petinggi dan juga elit dari Partai Nasdem sendiri. Kita menuju ke depan pemirsa. Memang dapat dilihat nanti setelah menyambut kedatangan dari Anies Baswedan dan juga Cak Imin, sambutan dari Partai Nasdem juga akan dilakukan di dalam ruangan Nasdem Tower, DPP, Dewan Perwakilan Pusat Partai Nasdem. Dan kita dapat lihat pemirsa, memang Ketua Partai Nasdem sedang menuju ke depan. Untuk menyambut kedatangan dari pasangan Anies Baswedan dan juga Cak Imin. Agak di belakang. Ya ini mau mundur lagi. Bang kasih jalan, izin Bang. Ini gua mundur Ki, bentar Ki. Dan kita masih menunggu pemirsa kedatangan dari Anies Baswedan dan juga Cak Imin sebelum bertolak ke Komisi Pemilihan Umum, di mana memang pada hari ini hari pertama pendaftaran calon presiden dan juga calon wakil presiden. Kita akan menunggu detik-detik kedatangan. Karena memang dapat diketahui informasinya pada pukul 7:45 nantinya pasangan Anies dan juga Cak Imin akan bertolak ke Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pendaftaran, yang mana memang dijadwalkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi ini. Memang keadaan cukup ramai pemirsa. Ini merupakan detik-detik kedatangan dari Cak Imin yang nantinya akan disambut oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh beserta jajarannya. Dan memang dari informasi yang kami dapatkan, Cak Imin dan juga Anies Baswedan sudah berada di dekat DPP Partai Nasdem. Dan ini merupakan destinasi terakhir atau tempat terakhir yang akan dikunjungi oleh Anies Baswedan dan juga Cak Imin sebelum bertolak ke Komisi Pemilihan Umum untuk mendaftar sebagai calon presiden dan juga calon wakil presiden untuk pemilu 2024 mendatang. Kita akan terus pantau pergerakannya pemirsa. Gitu. Baik pemirsa, nampaknya saat ini Anda menyaksikan kondisi terkini langsung dari kantor DPP Partai Nasdem. Tadi kita melihat sama-sama bahwa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan juga jajaran atau DPP atau pengurus DPP Partai Nasdem ini juga turut mendampingi untuk menyambut kehadiran dari pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Kita kalau melihat saat ini memang nampaknya jalanan di depan kantor DPP Partai Nasdem sudah sangat banyak sekali massa pendukungnya, yang terlihat juga membuat ini nampaknya juga mengular kemacetan yang terjadi di wilayah sekitar DPP Partai Nasdem. Sebentar lagi kita melihat juga mungkin Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar akan segera turun dari kendaraan dan menuju
ke depan pintu masuk kantor DPP Partai Nasdem yang tadi dikatakan bahwa para petinggi dan juga sejumlah elit partai sudah bersiap menyambut kedatangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Nampaknya kita sudah melihat langsung pemirsa, Anies Baswedan langsung menyalami Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, dan juga dilanjutkan oleh Muhaimin Iskandar dan juga Caimin yang menyalami Surya Paloh. Nampaknya para petinggi Partai Nasdem dan juga pasangan Amin ini akan langsung masuk ke dalam kantor DPP Partai Nasdem. Saya juga sudah bersama analis politik Mas Pangi Syarwi Caniago. Mas Ipang, selamat pagi. Assalamualaikum. Sudah memantau juga tadi pergerakan atau mobilisasi yang dilakukan oleh pasangan Amin ini dari pagi hari, bahkan dari kemarin sudah ada sholat bersama, doa bersama, dan pagi hari sudah ada kunjungan langsung meminta doa dan restu dari partai PKS, kemudian juga PKP dan juga Nasdem sebelum nantinya ke KPU. Mas Ipang membacanya, kan kalau kita simak belakangan kan banyak yang mengatakan ini dijodoh-jodohkan, ini hubungan singkat dan lain sebagainya, tapi nyatanya bisa sampai di pendaftaran hari ini begitu Mas Ipang. Ya, sebenarnya menarik ya, banyak dugaan mengatakan bahwa sebelum tanggal 19 doanya Anies Caimin ini akan terus kuat gitu. Ya. Karena ada dugaan-dugaan yang namanya dijegal ya, ada dugaan asumsi akan tidak sampai pada tahap ini. Ya. Tapi satu hal yang disyukuri hari ini pasangan Anies Caimin saya lihat sudah memberikan optimisme ya, bahwa demokrasi kita ternyata masih sehat. Artinya memberikan ruang kepada putra terbaik bangsa untuk bisa bertarung. Ya. Makanya saya selalu katakan Mbak Rati, kalau ingin kalahkan orang, jangan dikalahkan supaya tidak masuk gelanggang, tapi kalahkan di gelanggang pertarungan. Bertarung secara fair, secara sehat. Betul. Itu baru kalahkan di ruang pertarungan, gelanggang pertarungan, bukan di sebelum tidak. Itu yang menarik hari ini. Jadi hampir dipastikan ada kemungkinan, saya mencermati 3 calon presiden kita akan mendaftar ke KPU. Dan saya lihat relatif lebih mulus dan berjalan lancar, dan banyak fenomena. Ada 2 hal yang ingin saya lihat fenomena di sini Mbak Rati ya, misalnya bagaimana ketergantungan mereka dekat sama Tuhan ya, Allah itu kuat sekali, religius itu mereka muncul. Kita perhatikan misalnya Caimin harus menemui orang tuanya, dia harus minta doa, minta restu dari keluarga dulu, baru kemudian partai koalisi pendukung. Betul, kemudian mereka menjaga, ada hierarki mereka bangun, hierarki orang tua, kemudian Pak Anies juga melibatkan orang tua ibunya gitu ya, bahkan mengantarkan langsung ke KPU. Ini sesuatu hal bahwa negara kita memang negara Pancasila, negara ketuhanan. Wah, nilai-nilai religius itu tidak bisa lepas dari simbol-simbol agama, nilai-nilai agama. Bukan berarti mengkapitalisasi atau agama dijadikan komoditas politik, tidak. Tapi memang negara itu tidak bisa lepas dari simbol-simbol agama, saya lihat. Nah, kemudian baru mereka melakukan perjalanan dari pertemuan di rumahnya Pak Anies ya, di Lebak Bulus, Lebak Bulus ada Caimin, mulailah langkah titik nol di sana. Mereka berkunjung kemudian ke partai PKS sebagai partai pengusung, mereka bersilaturahmi, kemudian mereka lanjutkan perjalanan ke Nasdem ya, atau PKB, terus terakhir adalah ke Nasdem. Ya, seperti ada tawaf ya, perputaran keliling ya. Mereka mengelilingi partai, orang tua, partai, habis itu baru ke KPU gitu. Jadi menurut saya ini berkelas ya, sangat bagus sekali perjalanan, terlepas dari model yang seperti ini, menurut saya sangat bagus untuk kedepannya. Jadi ini nuansanya kelihatan sekali ya, nuansa bagaimana lebih sejuk, lebih tenang, lebih damai gitu. Itu kelihatan dari nuansa pemilu kita kali ini. Berarti kalau bisa perhatikan ya, pemilu-pemilu sebelumnya 2019 itu kan riuh ributnya dan keterbelahannya, itu 1 tahun itu auranya itu terasa sekali. Betul. Bau amis itu terasa sekali. Nah, sekarang kan justru adalah ketenangan, kesejukan, dan tidak ada yang terlalu gerasak-gerusuk gitu. Itu kelihatan sekali. Jadi ini membuat tanda-tanda bahwa pemilu kita akan menjadi pemilu yang berkelas, yang akan tertib berdemokrasi. Nah, yang kemudian menang ada penyelenggara pemilu yang equal, yang setara, menang secara fair gitu, pertarungan secara fair. Ini yang kita ingin harapkan.
Nah ini nanti kan pendaftaran ke KPU ini hari ini katanya ada 2 ya. Ada 2 calon selain presiden. Juga Anies Baswedan juga ada lagi juga pasangan yang baru yang Mahfud. Deklarasi gitu ya. Nah ini yang disorot kan baru hari ini Anies. Tapi Mas Ipang, kalau kita melihat tadi kan memang di awal-awal banyak yang bertanya-tanya apakah pasangan ini sampai ke KPU kah begitu ya, dengan dijodohkan, kawin paksa, dan tadi Mas Ipang mengatakan penjegalannya begitu ya. Tapi persiapannya nampaknya pasangan ini yang paling matang dibandingkan pasangan-pasangan lainnya begitu ya. Last minute ada pasangan yang juga masih belum confirm, kita sebutlah Prabowo Subianto, sampai dengan saat ini belum cukup jelas siapa yang akan mendampinginya. Berarti Anda melihat persiapannya, kemudian juga kematangannya dalam persiapan ini sudah cukup kuat belum pasangan ini? Ya, saya kalau mencermati ya dari awal melihat susunan protokolernya saja, itu sepertinya sudah rapi banget gitu. Jadi bukan the power of kepepet kan, jadi sesuatu yang disusun tergesa-gesa. Meskipun ada pasangan Mas Ganjar Mahfud kan hari ini dianggap juga maraton sekali. Betul. Kemarin deklarasi cawapres, malamnya langsung capres cawapres di arsip nasional ya. Terus pagi ini langsung lagi deklarasi lagi untuk ke KPU mendaftar gitu ya. Yang diduga banyak orang bahwa PDIP itu kan dianggap terbiasa adalah injury time, pencapresan rasa injury time last minute. Tapi hari ini ternyata duluan dibanding Pak Prabowo kan, itu yang menarik. Apakah karena Pak Jokowi masih di luar negeri, saya nggak tahu. Itu kan guyonan politiknya begitu kan. Apakah level confident Pak Prabowo belum muncul kalau nggak ada Pak Jokowi di sini? Menunggu begitu ya arahan dari Pak Jokowi. Sementara Mas Ganjarnya percaya diri kalau nggak ada Pak Jokowinya, buktinya mereka deklarasi tanpa ada Pak Jokowi di sini kan begitu. Jadi ini menarik sekali. Tapi kalau rangkaian susunan acaranya saja Mbak Rati, dari awal bagaimana Pak Caimin kemudian ketemu Anies, mereka kemudian jalan ke semua partai pengusung, terus nanti terakhir dari Nasdem lah mereka berangkat ke KPU. Yang kehadiran relawannya relatif, saya lihat ini tidak hanya sekedar saya melihat ini 20.000 kabarnya. 20.000. Relawan yang hadir pada. Nah ini yang akan atau membedakan. mengiringi pendaftaran hari ini. 20.000 kan angka yang bukan sedikit Mbak Rati. Nah kalau misalnya relawan ini datang betul-betul nothing tulus, ikhlas, bukan dimobilisasi misalnya, itu kan bisa tidak terbendung lagi, makin besar lagi. Nah kehadiran yang mengantarkan Anies hari ini itu juga menunjukkan rasa kepercayaan diri yang tinggi, level confident untuk bertarung gitu. Karena kan ini juga akan dilihat yang namanya persepsi publik. Istilahnya dalam pendekatan politik saya sebut dengan bandwagon effect. Jadi efek deklarasi yang begitu ramai, dukungan yang mengalir dari mana-mana, kemudian kesiapan di dalam rangkaian acara pendaftaran hari ini, itu akan membentuk persepsi, sentimen, image brand bahwa ini pasangan yang yakin relatif lebih rapi, gitu, lebih tertib dan lebih berkelas gitu. Dan ini akan menjadi penting juga bagi masyarakat karena kan cenderung ya Mbak Rati. Masyarakat itu akan melihat rangkaian itu semuanya. Oke, berarti jadi memang rangkaian acara hari ini begitu dari awal doa bersama, kemudian meminta restu dari masing-masing partai koalisi ini pun juga akan menjadi penilaian dari masyarakat. Ya? Jadi apakah betul lebih siap atau tidak gitu kan? Kan kelihatan juga nanti bagaimana cara mereka mulai dari ini, apakah pidatonya udah disiapkan juga untuk menyapa, menyalami, face to face ketemu dengan relawan langsung. Itu akan kelihatan juga bagaimana penyiapan kata sambutan dari ketua umum partai pengusung. Semua rangkaian itu bentangan empiris perjalanan dari titik nol tadi yang akan bertarung mulai dari pendaftaran ini adalah setelah mereka pendaftaran mereka akan berkeliling Indonesia, bukan dunia ya, Indonesia untuk menyapa, menyalami semua warga. Nah kalau sudah sampai tuntas kepada KPU, sudah sampai, berarti satu pekerjaan mereka sudah selesai. Sudah beres. Ya, artinya mereka tinggal bekerja, berpikir, fokus untuk memperkenalkan semua gagasan prestasi kepada masyarakat Indonesia. Mas Ipang, berbicara mengenai gagasan, KPU juga sempat mengingatkan untuk masing-masing baca wapres untuk menyiapkan visi misinya sebelum mendaftarkan diri ke KPU. Anda sudah melihat cukup jelas belum nanti gambaran visi misi dan gagasan yang akan dibawa oleh Amin ini kepada masyarakat Indonesia ini seperti apa? Kan karena beberapa dikatakan fokus terhadap kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya nih. Ya, saya baru hanya kalau
naskahnya saya nggak pegang ya, Iya. tapi saya baca dari media Dari dan setiap beberapa mungkin momentum. starting pointnya, keynote-nya saya lihat. Tentang ini bukan soal Anies, itu juga pernah saya sering dengar kan, ini bukan soal tentang Caimin, tapi ini soal tentang Indonesia kan, tentang ke depan. Nah kemudian soal beliau sering menyinggung tentang ketidakadilan, itu seringkali beliau singgung ya. Kemudian antara kaum kelas pemilik modal dengan kaum buruh, masyarakat kelas bawah, persinggungan antara itu selalu dia, pemerataan juga sering beliau sampaikan. Dan soal bagaimana masyarakat juga yang rakyat yang ingin mengubah nasibnya. Ya, ingin mengubah nasibnya itu juga sering disampaikan. Jadi narasi-narasi beliau adalah narasi tentang rasa keadilan. Itu yang paling sering saya dengar ya, muncul dari pasangan ini. Nah, kemudian pemerataan dan kemudian juga soal mengangkat harga diri martabat kelas bawah yang selama ini diskriminatif, terkesan tidak diperhatikan. Nah, itu yang mereka angkat, kelas-kelas bawah ini, yang sekarang sedang mengatasi banyak masalah yang harus mereka atasi. Mulai dari misalnya pendapatan mereka yang masih minim misalnya ya, kemudian lapangan pekerjaan, kemudian bagaimana mahalnya pendidikan kita hari ini, itu juga sering disorot. Kemudian banyaknya masyarakat yang terjebak dengan hutang ya, mulai dari KPR, hutang kredit, mobil, rumah, pinjol dan seterusnya. Itu juga tidak lepas dari zoom out atau capture dari Pak Anies saya lihat. Jadi sampai isu-isu yang sensitif kecil pun disorot gitu. Bagaimana kemudian persoalan-persoalan yang hari-hari ini masyarakat kian letih mengatasinya. Nah, mungkin sangat relate dengan masyarakat Indonesia begitu ya, beririsan langsung, dirasakan langsung begitu ya. Iya, maksudnya kalau ada orang yang mengambil berita-berita tentang hiburan atau misalnya kriminal pasti akan tahu kan yang tiap hari yang bunuh diri karena soal triliun utang, soal ini dan seterusnya kan pasti banyak. Nah, itu kan bagian dari persoalan yang harus diatasi. Nah, di seorang pemimpin, Pak Anies saya melihat dia ingin mencoba menawarkan harapan itu. Karena seorang pemimpin dipilih atau tidak, di situ apakah ada harapan atau tidak. Jadi betapa pentingnya harapan. Saya tidak mengatakan politisi harus berjanji ya. Karena banyak juga, bahaya juga politisi kan sering mengatakan akan membangun politik, janji politiknya. Bahkan katanya kalau tidak berjanji bukan politisi kan gitu. Sampai mengatakan akan bangun jembatan meskipun sungai nggak ada di situ kan, itu janji ekstrem politisi. Jadi itulah politisi sejati yang punya janji dan yang punya harapan. Tetapi janji yang Anies sampaikan sepanjang perjalanan beliau mulai jadi kepala daerah sampai sekarang, itu kan beliau sampaikan bahwa itu tertunaikan, tidak utopis. Itu pelan-pelan beliau mengatakan saya penuhi gitu, saya kerjakan dan saya sampaikan kepada masyarakat. Nah, tinggal bagaimana hari ini ya pasangan Anies Caimin tentu harus berupaya menjelaskan kembali, mengklirkan. Maka saya lihat visi misi dan program tadi banyak yang menurut saya masih split, belum sampai info itu kepada masyarakat tentang kinerja beliau di DKI saja menurut saya itu masih belum banyak yang sampai ke pikiran benak masyarakat. Apa sih sebetulnya yang sudah dilakukan? Yang dilakukan sebuah prestasi keberhasilan Pak Anies. Saya merasa itu menurut pikiran saya kalau saya cermati itu belum tuntas gitu. Masih ada yang belum tersampaikan. Nah, padahal itu semua keberhasilan prestasi beliau yang meskipun beliau pernah jadi menteri sebentar, itu kan harus dijelaskan. Dia menjadi kepala daerah, apa yang dilakukan untuk di DKI. Supaya apa? Supaya approval rating beliau, tingkat kepuasan beliau itu naik gitu. Nah, kalau bicara elektabilitas itu menurut saya bonus saja. Bonus dari tingkat kepuasan masyarakat. Sejauh mana masyarakat memahami semua prestasi, keberhasilan itu clear sampai di tengah masyarakat. Nah, musibah terbesar politisi adalah banyak yang kemudian prestasi kinerja beliau itu tidak tersosialisasikan dengan baik. Sehingga karena ini adalah harusnya ini juga bisa menjadi kunci Anies untuk meng-guide suara yang lebih banyak begitu ya, dengan meningkatkan approval ratingnya dan juga mensosialisasikan mengenai kinerja yang sudah dilakukan selama ini, khususnya sebagai menteri, kemudian juga menjadi gubernur DKI Jakarta. Nah, selain Anies Baswedan juga nanti mungkin Mas Ipang bisa menyoroti. Kita juga tahu bahwa sudah ada dua pasangan yang memiliki cawapres begitu ya. Sudah ada Ganjar dan juga Anies Baswedan. Nah, kalau melihat sosok dari Caimin sendiri, ini seperti apa di mata Mas Ipang dan apakah juga cukup melengkapi nantinya untuk
bolong-bolong atau lubang yang suara yang harus dipenuhi oleh Anies Baswedan nantinya. Kita akan bahas lagi ya di segmen berikutnya ya. Pemirsa, Breaking News akan kembali sesaat lagi dan kita juga akan memantau bagaimana kondisi terkini langsung di kantor DPP Partai Nasdem. Saat lagi tetap bersama kami.